Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore sekalian, teman-teman sekalian. Selamat datang kembali di akun Instagram @chandra_society. Ini adalah akun resmi yang dikendalikan oleh Nurholis Media Society. Dan tahun ini adalah tahun yang ketiga kita siaran Instagram. Maksudnya adalah bagaimana kita memberikan pencerahan-pencerahan kepada publik yang mengikuti akun kami di sini. Topik kita pada sore hari ini adalah soal puasa dan pengendalian hawa nafsu. Kita sudah kehadiran salah seorang pembicara yang sangat kompeten di bidang ini, Dr. Kiai Haji Abdul Maqsid Ghazali MA. Beliau adalah dosen di Fakultas Usuluddin dan Falsafah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan beliau juga adalah Khatib Suriah, pengurus besar Nahdlatul Ulama. Teman-teman sekalian, salah satu elemen yang sulit dikendalikan di dalam apa dia sulit dikendalikan karena hawa nafsu itu cenderung mengajak manusia kepada kesenangan. Gembira-gembira tuh, wah itu asik itu. Jadi susah itu, susah dikendalikan. Nah, sementara hawa nafsu itu adalah fitrah manusia. Jadi dia diberikan kepada manusia berikut akal dan hawa nafsu. Nah, tetapi pada saat yang sama hawa nafsu itu kan harus dikendalikan. Sebab kalau tidak dikendalikan, nista yang paling dalam, asfala safilin. Jadi kepada posisi yang sangat rendah. Itu yang dikhawatirkan. Lalu kemudian dia mengarahkan manusia melupakan Tuhannya. Nah, kira-kira gitu. Nah, persis pada saat di dalam masa yang kritis seperti ini, kita butuh puasa sebagai jalan kita untuk mengendalikan diri kita, sebagai jalan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, persis di sini kita akan bicara topik ini, kita akan membahas secara lebih mendalam bersama Kiai Maqsid Ghazali. Saya akan serahkan saja kepada Kiai Maqsid untuk membahas tema ini untuk 20 menit pertama, lalu kemudian kita akan sambung dengan dialog bersama teman-teman. Ini kondisinya hujan, semoga tidak ada masalah dengan sinyal. Silakan Kiai, waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Saya ini tahun yang kedua kita mengudara melalui Instagram pada saat pandemi seperti sekarang ini. Dan alhamdulillah puasa tahun ini suasananya COVID-19 ini cenderung melandai. Mudah-mudahan virus ini akan Amin, amin. Puasa Ramadan ini salah satu syariat yang ditetapkan oleh Allah bukan hanya untuk umat Islam, tapi juga untuk umat agama lain. Kalau kita baca di dalam Al-Quranul Karim, kita tahu bahwa salah satu firman Allah yang sering dikutip oleh para mubaligh kita, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang-orang yang beriman, artinya yang tidak beriman tidak diundang di dalam seruan ini. Hanya khusus orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Sebagaimana diwajibkan para nabi terdahulu juga diwajibkan untuk menjalankan ibadah puasa. Hanya saja mungkin durasi waktunya yang berbeda antara umat Islam dengan umat agama lain. Nah, puasa Ramadan ini di dalam periode Mekah itu belum disyariatkan. Dari beberapa rukun Islam, itu hanya salat yang disyariatkan di dalam periode Mekah.
Sementara puasa, zakat, dan haji itu baru disyariatkan pada periode Madinah. Puasa Ramadan ini disyariatkan baru pada tahun kedua setelah umat Islam berada di Madinah. Sebelum ada puasa Ramadan, umat Islam diwajibkan untuk biasanya menjalankan ibadah puasa Asyura. Setelah masuk ke dalam perintah menjalankan puasa Ramadan, maka puasa Asyura itu tetap dijalankan oleh sebagian umat Islam, tapi posisinya tidak lagi diharuskan, tapi menjadi perkara yang sunnah. Nah, karena itu banyak orang berkata, apa istimewanya bulan Ramadan ini? Menjadi tempat diturunkannya Al-Quranul Karim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Di bulan Ramadan ini, Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menjadi istimewa karena di bulan ini Allah menurunkan Al-Quran. Al-Quran diturunkan karena Quran ini Ramadan ini memang syahrul mubarak. Jadi bulan yang mengandung bulan pasti itu dikabulkan oleh Allah. Hanya kapan waktunya itu Allah yang tahu. Di Masjidil Haram ketika selesai tawaf, yang berfungsi untuk membacakan ayat-ayat Allah kepada umatnya. Doa Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim itu baru dikabulkan oleh Allah setelah 3.262 tahun. Itu baru dikabulkan dengan lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi butuh waktu yang lama untuk bisa dikabulkan oleh Allah. Jadi yang tidak punya jodoh, ya berdoa kepada Allah di bulan Ramadan ini. Yang belum punya rumah, yang belum punya kendaraan, ya berdoa kepada Allah, siapa tahu dikabulkan pada bulan Ramadan ini. Bagaimana agar doa kita bisa dikabulkan oleh Allah? Nah, syarat yang pertama ya agar puasa kita betul-betul dijalankan sesuai dengan ketentuan syariat terlebih dahulu, tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Dan saya kira banyak orang pada level ini bisa ya, menjalankan ibadah puasa dengan cara tidak makan dan tidak minum, tidak berhubungan suami istri di siang bulan Ramadan. Artinya di malam hari semuanya diperbolehkan. Hal-hal yang dihalalkan pada selain bulan Ramadan, di malam bulan Ramadan itu diperbolehkan aktivitas makan. Dahulu ketika periode awal Ramadan ini disyariatkan, sebagian sahabat berhubungan suami istri sehari semalam, maka turun ayat Al-Quran yang paling pendek ini. Abiyadu minal khaitil aswadi, makan dan minumlah hingga tampak jelas benang hitam dan benang putih. Artinya tidak boleh makan dan minum setelah benang hitam dan bahwa sepotong kata, yaitu minal fajr.
Artinya waktu fajar sudah masuk. Jadi semua orang mampu untuk tidak melakukan ini. Kebanyakan umat Islam mampu. Tapi lebih dari itu, agar doa kita dikabulkan oleh Allah, ya tidak melakukan aktivitas kemaksiatan. Makanya yang tadi disebut pengendalian hawa nafsu tadi. Dan ibadah Ramadan ini bukan melakukan hal-hal yang tidak diperbialikan. Iya. Nafsu inginnya minum, ya dikendalikan. Dan seterusnya. Nah, termasuk tidak melakukan aktivitas yang diharamkan oleh Allah. Seperti fitnah, ghibah, atau membuli orang di Instagram. Ya. Itu yang tidak diperbolehkan, ditahan itu. Menahan hawa nafsu dalam bentuk itu. Sekarang lisan kita ini bisa diam, tidak bicara. Tapi orang lain melalui jalur media sosial, ya Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Itu yang berat, karena manusia ini punya hawa nafsu. Ya. Lebih baik gitu. Tidur. Ya, maksudnya apa? Artinya kalau kita tidur, kita tidak menggunjing orang lain, kita tidak memfitnah orang lain, kita tidak membuli orang lain. Itu yang dimaksud dengan naumul alim ibadah. Oleh Allah, mungkin tidur lebih baik. Dan tampaknya memang di tengah kecenderungan kita saling membuli satu sama lain ini, jangan-jangan tidur yang pada mulanya perkara yang mubah ini lebih baik daripada kita bangun tapi melakukan perbuatan maksiat. Ini hanya mudah untuk disampaikan, tapi yang paling sulit adalah mengamalkan. Ya. Termasuk orang yang para penceramah agama kan tantangannya di situ. Menyuruh orang lain agar mengendalikan hawa nafsu, tapi nafsu dirinya ya tidak bisa. Cara tidak halal. Itu minimal kalau 1 bulan. Kalau 1 bulan ini bisa ditahan, itu sudah cukup bagus. Bisa dibayangkan kalau markup itu dikurangi sepanjang bulan Ramadan ini. Itu sudah cukup bagus. Itu berhenti korupsi, berhenti menggunjing, jadi kayak moratorium sepanjang bulan Ramadan ini untuk tidak membuli. Ini nggak tahu kita bulan Ramadan ini dimulai dengan mencaci maki ustaz-ustaz dan lain-lain yang orang-orang awam kadang tidak cukup mengerti apa yang dibicarakan. Jadi yang paling sulit dari mengendalikan hawa nafsu ini adalah memulai pada diri kita sendiri. Hawa nafsu. Iya. Menyuruh orang lain untuk berbuat baik sambil melupakan untuk mengamalkan pada dirinya sendiri. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Ini akhir zaman ini memang begini ini cara ini. Memang kata Nabi, sayati zamanun ala ummati, akan datang satu era kepada umatku, katsirun khutabauhum, yang bisa bernasib oleh orang awam. Orang awam nasihati oleh ustaz. Mendengar ya. Itu yang berat itu.
Ya, kalau kita lihat hadis-hadis Nabi misalnya, siapa yang dimaksud dengan orang Islam itu? Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Adalah orang yang bisa menyelamatkan orang lain dari tangan kita, dari lisan kita. Artinya kita tidak mencaci maki orang lain, tidak memfitnah orang lain, tidak membuli orang lain, tidak menyakiti orang lain. Karena kata baginda Nabi, inni lam ub'ats la'anan wala fahishan wala mutafahisha. Aku diutus oleh Allah ini bukan untuk melaknat, bukan untuk mencaci maki. Akan tetapi aku diutus oleh Allah, kata Nabi ini, rahmatan, sebagai rahmat buat kalian. Bukti bahwa Nabi diutus sebagai rahmat buat seluruh alam semesta ini, maka kebaikan baginda Nabi yang 1.500 tahun yang lalu katakan diutus, terasa sampai sekarang. Misalnya kita menahan diri untuk tidak mencuri, tidak meminum minuman keras, tidak zina, tidak ghibah, tidak fitnah, tidak durhaka pada orang tua, tidak menjadi saksi palsu, syahadatuz zur. Itu kebaikannya bukan untuk Nabi, kebaikannya untuk diri kita sendiri. Nah, kalau Nabi itu kan sudah maksum ya, terhindar dari melakukan dosa-dosa kecil, apalagi dari melakukan dosa-dosa besar. Jadi kalau kita tidak melakukan yang dilarang oleh Nabi itu, kebaikannya bukan untuk Nabi, tapi untuk tapi sulit kita untuk menyuruh diri kita sendiri. Kalau kita bisa memimpin diri kita sendiri untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan ini, maka Indonesia ini aman ini. Coba kalau seluruh umat Islam tidak melakukan, tidak dikerjakan, maka dunia ini kan aman ini. Kalau 7 dosa besar itu tidak dilakukan, tapi agak sulit itu. Makanya Allah menyediakan sanksi hukumnya buat mereka yang melakukan beberapa tindakan kriminal yang ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran, dijalankan oleh baginda Nabi di dalam hadis-hadisnya. Saya tidak tahu siapa ini yang mengikuti. Yang ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran, di dalam As-Sunnah, dan bagaimana cara kita mengamalkannya. Mengamalkan 1/10 dari ilmu yang kita tahu itu sudah cukup bagus. Kata Ibn Ruslan di dalam kitab Subat, fa'mal walau bil usyri kal zakati takhruj binuril ilmi min dhulumat. Kita tahu seperti kita mengeluarkan zakat itu takhruj binuril ilmi min dhulumati, maka kita akan keluar dari kegelapan menuju dunia yang terang benderang. Nah, kalau setiap orang mengamalkan 1/10 dari ilmu yang kita tahu, itu sudah cukup bagus. Tidak membunuh, tidak ghibah, tidak fitnah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak menjadi saksi palsu. Itu sudah bagus kan. Sebulan saja kita tidak ghibah, itu sudah bagus. Tapi problemnya di saat sekarang ini, ghibah itu terfasilitasi melalui televisi yang kita tonton kan. Medsos. Terfasilitasi melalui media sosial. Kita tidak niat ghibah ini disodori oleh Instagram, oleh Facebook, oleh Twitter. Makanya untung ada Nurkhalis Majid Society agar Instagram ini disucikan dari kegiatan-kegiatan yang seperti ini ya. Jadi yang pada mulanya itu mutanajis, akhirnya menjadi suci. Jadi Instagram ini tidak dibuat oleh orang Islam,
tapi ini bisa dipakai untuk aktivitas dakwah keislaman, untuk kepentingan kemaksiatan. Bisa juga untuk menambah energi ketaatan. Tergantung mau kita pakai untuk apa. Makanya beruntung Nur Khalis Masjid Society menginisiasi agar bulan Ramadan ini Instagram diisi dengan kajian-kajian yang seperti ini dengan mengutip firman Allah. Sebenarnya yang mengingatkan diri kita bersama, bukan hanya mengingatkan teman-teman yang mengikuti secara live IG dari Nur Society ini, tapi juga mengingatkan yang sedang berbicara. Iya. Iya, oke, tadi memang yang paling sulit di sini adalah mengamalkan apa yang kita tahu, apa yang kita punya. Tadi kalau seandainya tahu tidak melakukan 7 dosa besar tadi misalnya disebut pakai moksid, itu kan ya kita aman sebetulnya. Tetapi kan problemnya adalah yang tadi itu manusia tuh punya godaan-godaan untuk ikut di media sosial, memanfaatkan media sosial untuk narsisme dan lain sebagainya. Itu sebentar. Sinyal saya yang kurang bagus atau apa tuh tadi goyang ininya apa sih putus-putus ya? Iya. Masuk ke pertanyaan. Ada hujan ini, jadi ada hujan, terus ada pengaruh sama apa namanya sama siaran ini juga. Oh. Tuh, mati tuh. Ya. Sinyalnya kurang bagus ya. Oke, kita masih terus. Udah kelihatan ya? Udah kedengeran? Oke. Ya. Jadi gini, tadi diingatkan kita sama Kiai Moksid soal manusia itu bebas lah, katakanlah begitu, putus-putus. Putus-putus. Ini saya pakai 2 sinyal. Saya tadi juga begitu. Iya. Sedapatnya aja. Oke. Kayak kira-kira gini, ini ada pertanyaan. Mengidentifikasi hawa nafsu bersifat jasmanikah atau ruhanikah? Gimana diulang? Identifikasi hawa nafsu bersifat jasmanikah atau ruhanikah? Iya, tadi putus tuh suara ininya. Teman-teman yang ngikuti ini gimana? Suaranya oke nggak sih? Iya nih, coba nih. Atau langsung saya langsung. Ya, kalau ada pertanyaan di. Iya, silakan lagi. Nah, iya. Kalau ada, ini ada dari Sarifuddin. Ada dari Sarifuddin. Bagaimana mengidentifikasi hawa nafsu? Dia bersifat jasmanikah atau ruhanikah? Hawa nafsu ini kan built-in di dalam diri manusia. Makanya ada an-nafsul lawwama, ada nafsul mutmainnah. Jadi ada dorongan-dorongan biologis pada diri manusia kan. Gitu. Karena tanpa diwajibkan pun
kecenderungan manusia pasti akan makan itu. Hanya seberapa banyak porsi yang kita makan ini, itu yang hawa nafsu di situ mainnya itu. Kalau tidak ada hawa nafsu untuk menyukai lawan jenis, mungkin manusia untuk berhubungan seksual misalnya. Tapi hawa nafsu untuk berhubungan seksual difasilitasi oleh syariat. Maka ada ketentuan yang disebut dengan menikah. Menikah ya, jadi hawa nafsu manusia untuk berhubungan itu difasilitasi agar tidak liar di dalam ketentuan syariat. Maka ada hukum yang terkait dengan pernikahan. Tapi hawa nafsu untuk saja tidak ada ruang untuk membolehkan pembunuhan. Tidak ada ruang untuk memperbolehkan diri manusia tidak berwujud ke dalam. Jadi ada nafsu untuk berzina, tapi tidak membiarkan nafsu kita terlampiaskan dalam wujud. Tapi meninggalkan yang saya bicara ini pada saat yang sama. Artinya kan saya tidak mencuri, tidak berzina, tidak korupsi. Dari memberi pengajian yang seperti ini, kita juga mendapatkan pahala karena alim itu kadang mendapatkan pahala berkali lipat karena niatnya begitu. Jadi niat ngaji kayak sekarang ini, di samping diniati untuk mengaji, juga diniati untuk meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Jadi banyak perbuatan-perbuatan mubah itu mengandung pahala karena diniati untuk meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Jadi perkara mubah itu menurut sebagian ulama hakikatnya tidak ada. Kayak ketawa-ketawa, ngobrol, nggak ada isinya, ngobrol yang nggak ada isinya itu kan mubah. Tapi itu yang diwajibkan. Nah, makanya banyak orang ditinggalkan. Makanya level kita bisa begitu itu sudah bagus. Mungkin kita bukan tipe orang yang bisa salat beratus rakaat sepanjang hari, membaca setiap hari ya minimal sehari tidak gibah itu sudah bagus. Di saat gibah itu difasilitasi kan, difasilitasi. Apalagi bisa 1 minggu naik level, ya 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan. 1 bulan baru gibah nih sekali, itu sudah bagus. Apalagi sampai 6 bulan tidak gibah, oh keren sekali. Di saat di mana-mana kita orang lain, yang aibnya itu ya betul terjadi, itu gibah.
Tapi kalau kita membicarakan orang lain, yang orang lain tidak melakukan apa yang kita tuduhkan, itu namanya fitnah. Iya, iya. Tapi kalau kita tidak membicarakan aib orang lain, yang aib itu memang betul ada, Iya. bahasa kita itu seringkali kita kepo. Orang yang berbuat kebaikan di media sosial itu, ya bisa saja Iya. kalau semuanya mendapatkan energi positif dari kita, yaitu bagus itu. Tapi sebaliknya, begitu kita menayangkan kemaksiatan, ditonton oleh orang di daerah pedalaman Kupang misalnya, pedalaman NTB itu, sampai ke sana itu kita. Ya ini lagi-lagi, ya mubalek ini pandai menyampaikan ya. Tapi giliran yang mengamalkan ini yang berat. Makanya saya tidak berani menyuruh ini itu. Saya hanya menginformasikan. Saya hanya menyampaikan. Siapa tahu dari menyampaikan ini saya mendapatkan hidayah untuk mengamalkan. Tapi kalau setiap mubalek kita tunggu mengamalkan baru menyampaikan, mungkin tidak ada orang yang layak untuk menyampaikan ini. Iya. Orang yang layak di mimbar ini adalah orang yang sudah mengamalkan apa yang diceramahkan. Ya pasti tidak ada orang yang layak menyampaikan itu, kecuali baginda Nabi kan, para sahabat Nabi. Gak panjang ya, hanya 51 tahun itu. Tapi kita tahu orang yang melalui membaca kitab-kitab Imam Syafi'i teredukasi menjadi orang yang baik. Imam Nawawi itu umurnya 48 tahun. Sibuk pada aktivitas ilmu pengetahuan, sehingga dari saking sibuknya mencari aktivitas ilmu, Imam Nawawi itu tidak sempat menikah ya. Jadi banyak ulama-ulama, ada juga nabi yang tidak menikah ya. Seperti Nabi Isa, Nabi Yahya itu kan tidak menikah. Ulama-ulama keren itu tidak menikah karena sibuk mencari ilmu. Umurnya pendek, tidak sampai ratusan tahun. Imam Nawawi hanya 48 tahun. Dari umur 48 tahun, ratusan karya beliau Syarah Muhadzab yang disebut dengan Al-Majmu' itu 24 jilid. Satu jilid sekitar 600 halaman. Itu 24 jilid, itu kan tebel sekali. Iya. Umurnya 48 tahun itu. Ini Cak Razi Syarah Muhadzab itu 24 jilid, satu jilid 600-an halaman. Dia memiliki karya ratusan kitab. Jalaluddin As-Suyuti misalnya, memiliki karya banyak sekali. Salah satu yang pendek itu kan karya bareng punya ratusan karya itu. Punya ratusan karya. Ongkudul Juman itu. Karya Jalaluddin As-Suyuti dibaca di pesantren-pesantren dalam ilmu balaghah. Belum al-itqan fi ulumil Qur'an. Nah, waktu yang dimiliki oleh mereka para ulama dengan waktu yang dimiliki oleh kita kan sama. Tapi tingkat produktivitasnya kok beda ya. Kalau terlalu tinggi itu ya kayak almarhum Cak Nur lah.
Itu Islam Doktrin dan Peradaban itu yang ditulis oleh almarhum Janur. Itu kan sekitar 700-an halaman. Baru satu buku. Dari umur sekarang cukup Iya. banyak dibaca. Ini kan sama. Tapi kenapa produktivitasnya berbeda itu? Karya. Belum karya-karya yang lain. Wahbaz Zuhaili, ini saya sebut ulama-ulama yang belakangan. Atau orang Padang. Sunan Abi Dawud. Yang dimiliki oleh ulama-ulama, oleh para intelektual kita ini. Makanya rugi kalau kita ini waktunya hanya siap untuk menghindar dari ghibah, untuk menghindar dari fitnah. Kenapa tidak kita pakai untuk yang lebih positif? Misalnya untuk ngaji yang seperti ini. Ini kalau tidur kan tidak melakukan dosa. Tapi daripada sekedar tidur tidak melakukan dosa, dapat pahala tentu saja. Kenapa kita tidak pakai juga untuk mengaji yang seperti ini? Menasehati. Suaranya putus-putus ya. Sehat menasehati. Tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Suara saya jelas nggak, Jarozi? Kalau jelas. Saya jelas. Cuma memang gambarnya delay, gambarnya goyang. Delay tapi suara masuk, nggak apa-apa pakai. Bagus. Oke. Ya, ini ada lagi pertanyaan, Pak Kiai. Ada pertanyaan soal dari Taufik Hidayat. Ini menyoal ya hawa nafsu orang nih kalau bulan di ujung Ramadan itu cenderung ngegas tuh untuk merayakan Idul Fitri, sehingga Ramadan itu bukan cooling down tetapi malah gaspol, Pak Kiai. Ini bagaimana kita bersikap? Ada pelampiasan nafsu yang diperbolehkan saja, sifatnya yang mubah. Ada pelampiasan. Kalau melampiaskan nafsu untuk makan dilakukan di siang bulan Ramadan, itu yang diharamkan. Kalau melampiaskan nafsu untuk makan dilakukan waktu adzan maghrib berkumandang, malah itu disunnahkan. Melampiaskan hawa nafsu untuk berhubungan suami istri di siang bulan Ramadan itu diharamkan. Kalau melampiaskannya di malam, tapi manusia ini kan menyukai banyak hal. Tapi Allah yang punya ketentuan untuk mengatur ya. Mengatur itu apa yang perlu kita makan. Dan apa yang tidak diperbolehkan untuk dimakan. Pasti hal-hal yang diharamkan untuk dimakan, untuk diminum, itu baik buat kita. Makanya Allah melarang minum-minuman yang mengandung hal-hal yang memabukkan. Karena kalau itu dikonsumsi itu buruk buat kita. Kan keburukan ya buat kita.
mafsadah, untuk meniadakan kemafsadatan. Berzina itu kan melampiaskan hawa nafsu. Tapi aktivitas seksual dilakukan di dalam pernikahan, malah itu diperbolehkan. Tapi kalau melampiaskannya di luar pernikahan, maka itu diharamkan. Dan saya kira Cak Rozi juga belum tentu siap kalau Allah yang tahu ini baik buat manusia. Bayangin kalau mencuri itu tidak dilarang, bahaya sekali buat kehidupan bumi. Bayangin kalau zina itu tidak diharamkan oleh Allah. Maka satu laki-laki berpotensi punya. Iya betul. Memang Allah mengambil hikmahnya. Kalau zina itu tidak diharamkan, satu laki-laki bisa memiliki ribuan anak. Lagi Cak Rozi ke Amerika 1 bulan berzina di sana, ke Eropa berzina di sana, terus kayak begitu. Kalau perempuan kan terbatas untuk memproduksi anak. Makanya logik tuh, perzinahan diharamkan itu masuk akal menurut saya. Kalau tidak ada konsep keharaman zina, ngeri kehidupan di dunia. Tidak ada cara lain untuk mengatur perkembangbiakan manusia di bumi ini, kecuali dengan cara disyariatkannya pernikahan dan dengan cara diharamkannya perzinahan. Itu keren itu, menurut saya ya. Konsep keharaman zina itu keren sekali. Kalau kita renungkan itu. Kalau tidak ada konsep keharaman zina, semraut. Kayak binatang. Tapi kalau binatang kan tidak semeraut. Karena usianya mungkin sebagian besar tidak sepanjang usia manusia. Dan binatang itu bisa dikonsumsi. Misalnya tuh ayam kan tiap hari berzina. Kambing tiap hari berzina. Kemudian apalagi itu sapi tiap hari berzina. Tapi hasil peranakan mereka kan bisa dikonsumsi. Nah, habis itu ya selesai itu. Nah, kita ini ada konsep keharaman makan bangkai, memakan daging manusia. Karena kita ini ditegaskan oleh Quran, walaqad karramna bani Adam. Jadi nafsu-nafsu ini memang harus dikendalikan. Kayak nafsu untuk ini memamerkan subscribernya Nurkhalis Majid Society ini kan gak banyak, tapi kan ada orang yang bisa cepat kaya melalui YouTube, melalui TikTok dan lain-lain, melalui Instagram gitu ya. Nanti ada iklan-iklan melalui ini macam-macam. Padahal yang dibutuhkan oleh manusia ini kan sebenarnya sama. Itu kan cukup lah. Rumah tipe 36 itu kan cukup sebenarnya itu. Atau mau agak gede agar anaknya banyak tipe 45 gitu ya. Atau maksimal tipe 90 gitu. Cukup. Satu kendaraan itu cukup sebenarnya itu. Kalau kendaraan transportasi publik makin baik kan tidak perlu manusia banyak kendaraan. Tapi menampung hawa nafsu manusia ini yang berat sebenarnya. Kebutuhan kita untuk makan, mau kaya mau miskin,
sebenarnya. Sampah kan banyak sekali. Tidak dimakan lagi. Untuk dimakan di sore hari. Makanya sampah dari rumahnya orang-orang kaya itu kan banyak sekali. Itu yang karena hawa nafsu itu. Makan. Ya padahal nyampainya ke perut kan sama aja. Iya. Ya, makanya hakim itu tidak diperbolehkan memutus perkara dalam keadaan sangat lapar, dalam keadaan sangat kenyang. Itu tidak diperbolehkan. Iya. Karena bisa yang menjatuhkan talak dalam keadaan sangat marah itu kan nggak boleh ya. Oleh para ulama. Jam berapa ini? Sedikit lagi, 10 menit lagi. Akhir saya memperturutkan hawa nafsu. Enggak, nanti saya. Dan ini pakai. Ini soal fenomena kontemporer tentang kultur kebebasan bergaul anak-anak muda Muslim yang kadang melampaui batas. Ini pertanyaan dari Muhammad Ihsan. Bagaimana tentang kultur kebebasan bergaul anak-anak muda Muslim yang kadang melampaui batas? Oh, pergaulan. Iya, pergaulan ini. Ini kalau dulu kita tinggal di desa gitu ya, pergaulan muda-mudi ini kan terkontrol ya oleh lingkungan gitu. Kalau saya kan dari desa ya, jadi ada satu perselingkuhan itu ya seluruh orang satu dari masyarakat. Nah di kota-kota besar ini memang energi ketaatan dan energi kemaksiatan itu terfasilitasi. Melampaui batas misalnya check-in di hotel. Nggak ada diskotik kan. Mau kemana? Tempat karaoke di kampung ya. Orang kota ini kalau melakukan kebaikan itu pahalanya jauh lebih banyak ketimbang orang desa yang melakukan kebaikan. Ada kan, handphone nggak boleh. Ya setiap hari ya ngaji. Gitu. Tapi bayangin kalau orang tinggal di Jakarta masih mau ngaji kayak seperti sekarang ini, itu sudah luar biasa. Untuk orang sekarang ini, itu sudah luar biasa itu. Meluangkan 1 jam waktu dari 20 jam, 24 jam yang dimiliki, atau dari dorongan untuk menonton live IG yang lain, lalu pilihannya masuk anak muda. Di Jakarta ini, di kota-kota besar, yang pergaulannya tidak bebas. Itu.
saya masih memberikan optimisme ini. Masih banyak anak-anak muda di kota-kota besar yang menghafalkan Quran, yang mau Iya. Di kota ya. Kayak besar juga di kota. Gitu. Kan sama itu. Al-Ghazali itu ya di kota di Baghdad itu. As-Suyuti ya di kota. Izzuddin Ibn Abdissalam ya di kota. Imam Syafi'i orang kota. Imam siapa lagi? Penjahat besar itu juga di kota. Fir'aun itu kan bukan orang desa gitu. Orang kota Mesir. Kayak sekarang ya orang Jakarta gitu loh. Karena di Jakarta itu diskotik ada. Jam juga ada gitu. Nah, kalau di kampung-kampung sebagian belum teraliri listrik. Itu memang mempesona dari dua sisi. Mempesona untuk melakukan kemaksiatan, mempesona untuk melakukan ketaatan. Ya mudah-mudahan kita ini yang tinggal di kota ini, mudah-mudahan Amin. Pasti karena kita ini bukan orang suci. Cak Rozi misalnya nggak pernah gibah kan, mustahil juga. Mustahil juga itu. Habis ini saya dievaluasi kan di Nurholis Majid Society kan biasa itu. Gak ada orang yang tidak punya dosa itu. Kata Nabi, an-nasu kulluhum khatta'un. Seluruh manusia yang berpotensi untuk melakukan kesalahan. Kan nggak mungkin setiap kali saya ceramah itu benar semua, kan nggak mungkin. Meleset sedikit itu kan biasa. 10 benar terus. Nah mudah-mudahan. Amin. Mudah-mudahan Allah memaafkan yang terjadi di masa lalu. Allah itu maha pemaaf. Yang seringkali tidak memaafkan itu ya netizen. Iya, saya dicari-cari kesalahannya pasti dapat lah, dicari aja dapat apa. Niat itu nah. Apalagi dicari-cari gitu. Pasti dapat. Ya kalau jangankan saya ya, anak-anak sekarang itu mencari-cari kesalahan Nabi kok. Iya. Itu sudah Nabi pasti masuk. Yang kedua Nabi sudah wafat itu. Ngapain juga gitu nyari-nyari yang kayak begitu. Kayak nggak ada kerjaan. Padahal kalau nyari kesalahan-kesalahan para ustadz, para mubalik ya. Pasti dapat. Tidak dicari aja dapat, apalagi dicari-cari gitu. Dan atas dasar itu kita membuli para ustadz. Iya. Membuli para penceramah gitu. Ya pasti ada lah. Kalau Cak Rozi, kalau saya ketemu ustadz yang keliru, saya segera sadar memang bukan nabi. Iya. Tapi dari katakanlah 30 jam atau 100 jam ceramah, 5 menit salah, itu masih masuk akal loh. Masih masuk akal itu. Dari dikumpulin ceramah YouTube. Misalnya dapat 100 jam dia ceramah itu YouTube.
5 menit salah kan masuk Iya. akal. Kebaikan, puluhan jam lain yang berisi kebaikan, kemaslahatan, kemanfaatan. Kita berfokus kepada kesalahannya yang 5 menit. Makanya saya nggak suka tuh membuli itu di Facebook itu. Iya. Ngaji di Facebook itu. Setelah saya dengerin lagi, loh, bacaannya kok salah. Iya, iya. Itu saya tahu, tapi saya biarin aja lah. Saya tahu itu salah, saya biarin aja. Nggak apa-apa ini. Oh, saya bukan malaikat kok. Tapi kalau orang mau nyari kesalahan saya di sepanjang pengajian saya, ya pasti ada dong. Saya sendiri setelah ngaji juga tahu itu salah kok. Ini mestinya mubtada ini, kok dibaca nasab ini. Salah kan? Ya saya biarin aja. Biar nanti ada orang lain yang menegur. Mengoreksi. Syukur kita kalau masih ada yang menegur, mengoreksi, memperbaiki. Setelah ngaji baru sadar. Saya dengerin lagi, loh kok salah ya. Tapi kalau yang prinsip menyangkut hukum, itu perlu dikoreksi. Ya. Kadang saya ralat itu. Walaupun kadang kesalahan bukan pada saya, misalnya kameranya kan. Nah, wah bisa salah paham. Itu bukan kesalahan pada saya, tapi ketidakmengertian yang menonton kan. Ketidakmengertian yang menonton. Bahkan itu pun perlu diklarifikasi gitu ya. Ya, sempat saya klarifikasi karena saya dibully. Bukan saya marah, saya membantu agar mereka tidak salah paham. Iya, iya, iya. Tapi kalau dengan klarifikasi itu tetap salah paham, ya di luar kemampuan ambo kata orang Padang kan, di luar kemampuan hamba. Ya mau gimana lagi, biasalah itu. Jadi banyak sekali manfaatnya para ustadz itu. Ya meleset sedikit ya biasa itu. Bukan nabi, bukan orang yang masum terhindar dari kesalahan. Itulah kira-kira itu. Iya, oke. Tapi nafsu untuk menjatuhkan ini yang harus ditahan. Ya. Nafsu untuk menjatuhkan orang. Mempermalukan orang. Karena bukan ustadznya, kita menjadi bangga kalau berhasil mempermalukan, menunjukkan kesalahan ustadz lain misalnya, dengan bangganya. Makanya saya nggak ikutan itu. Kecuali kalau ceramahnya mengandung dampak buruk yang ditimbulkan. Iya, iya. Itu saya baru ikutan bicara itu kok isinya mencaci maki. Ini bahaya banget kalau banyak orang yang menganggap itu sebagai kebaikan. Kalau caci maki dianggap sebagai kebaikan, kan Nabi pasti akan melakukan. Tidak dianggap sebagai sebuah dakwah, sebagai sebuah kebaikan. Itu yang harus kita jaga. Tapi kalau kesalahan-kesalahan sedikit itu ya biasalah. Namanya juga orang ceramah itu. Kadang maksudnya humor. Tapi setelah di YouTube kan loh, kok menjadi ada yang nanggapi serius, kan bisa begitu. Iya, iya. Itu kurang lebih. Iya, saya jadi ingat Cak Nur ketika tadi soal kita menahan diri untuk tidak membuli orang lain, menghina orang lain, mencaci maki orang lain itu karena ya tidak ada yang mutlak betul di dalam diri manusia. Itu artinya memandang orang lain itu memang perlu kerendahan hatian, perlu humility gitu. Humility, jadi ada potensi orang lain benar dan kita salah dan sebaliknya. Ya mungkin itu yang prinsip-prinsip dasar yang penting kita jadikan pegangan di dalam kita bermedia sosial, karena godaan untuk ya itu menjatuhkan orang lain, menghina orang lain itu besar sekali. Nah mungkin itu kita berharap beberapa minggu ini yang masuk ke inbox saya kan banyak
Ustadz lain. Iya, iya, iya. Kayaknya kan jahat banget. Kalau sudah ada satu dua ustadz yang mengoreksi gitu, sudah saya anggap cukup itu. Tidak usah lalu kita senang banget kalau ada ustadz jatuh. Iya, iya. Itu belum toko-toko yang lain ya. Kayaknya kok puas banget kalau ustadz jatuh ininya. Oh. Penting. Susah sekali. Nah, itu baru ikutan saya. Penting sekali. Baru itu ikutan. Nah, kalau sudah ada toko-toko besar turun, ya udah cukup gitu. Ya, karena kita berfokus kepada puluhan jam lain ceramah dia yang bagus itu. Bukan kepada kesalahannya yang 5 menit itu. Nah, ini Ustadz ini dibully oleh jamaahnya Ustadz ini. Ustadz ini dibully oleh jamaahnya Ustadz itu. Terus Ustadz juga perlu menahan diri. Kalau nggak salah-salah amat itu ya kita anggap sebagai bagian dari perselisihan pendapat saya. Iya, iya. Itu aja. Kecuali yang diharamkan oleh Quran, oleh hadis, lalu ada yang menghalalkan. Itu baru. Mungkin itu. Iya, itulah saya kira esensi dari sebetulnya puasa yang berfungsi untuk mengendalikan diri kita untuk ya tadi semata-mata bukan hanya soal diri kita tetapi juga tidak berimbas buruk kepada orang lain. Nah, kembali ke tadi yang dibicarakan oleh Kiai Moksid itu soal ibadah puasa itu ibadah yang aktif. Jadi memang kita betul-betul kita yang mengendalikan diri kita untuk tidak makan, tidak minum. Ini susah dan kita berharap medium puasa ini bisa menjadi cara kita untuk memurnikan diri, memperbaiki diri dan lain sebagainya. Saya kira itu, saya kira cukup. Ini sudah jam 5 lebih. Terima kasih banyak Kiai Moksid atas waktunya, atas tausiahnya, atas peringatan pada sore hari ini. Dan teman-teman sekalian, terima kasih sudah berkenan hadir dan setia sampai akhir. Dan besok kita kembali lagi di jam yang sama. Kita besok akan datangan narasumber Dr. Budi Munawar Rahman akan bicara tentang puasa dan pembentukan budaya modern. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.